Nabi Yahya adalah seorang nabi yang kisah hidupnya penuh dengan keajaiban dan kebijaksanaan sejak dari kelahirannya hingga akhir hayatnya. Kisahnya dimulai jauh sebelum ia lahir, ketika Nabi Zakaria, ayahnya, memanjatkan doa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan meskipun usianya telah lanjut dan istrinya yang sudah lama tidak bisa memiliki anak. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Zakaria memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya anak yang saleh, seorang yang dapat meneruskan dakwah kebenaran. Suatu malam, saat Nabi Zakaria sedang berdoa di mihrabnya, malaikat Jibril datang menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Zakaria akan dianugerahi seorang putra yang diberi nama Yahya. Kabar ini sungguh mengagetkan karena secara logika usia Zakaria yang sudah tua dan keadaan istrinya yang mandul membuatnya merasa bahwa hal ini hampir mustahil. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tiada yang mustahil baginya, seperti yang Dia lakukan pada penciptaan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mampu menciptakan Yahya untuk Nabi Zakaria. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya. Sejak kecil, Yahya menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kepribadian yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembut hati, dan memiliki ketulusan luar biasa dalam setiap tindakannya. Ia tidak tertarik pada kemewahan duniawi dan memilih hidup dalam kesederhanaan, penuh dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Ketaatan dan kebaikannya terlihat sejak ia kecil, membuat masyarakat sekitar kagum dan terinspirasi olehnya. Ketika menginjak dewasa, Nabi Yahya diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mulai menyebarkan ajaran-ajaran kebenaran. Salah satu perannya yang menonjol adalah mengajak orang-orang untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Yahya juga dikenal sangat berani dalam menyuarakan kebenaran tanpa takut akan ancaman atau tekanan dari siapapun. Ia memperingatkan mereka yang zalim dan mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang dan ketegasan. Kepada Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berbagai hikmah serta kemampuan untuk menilai dan memberi nasihat yang bijak. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta petunjuk dan panduan hidup. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuan untuk menahan diri dari segala hal yang tidak baik, bahkan dari hal-hal yang dihalalkan tetapi dianggap bisa mengganggu kesucian jiwanya. Ia sangat menjaga kesucian hati dan tindakannya. Namun, keberanian Yahya dalam menyuarakan kebenaran akhirnya menimbulkan kemarahan dari para penguasa yang zalim pada masa itu. Kisahnya berakhir tragis ketika seorang raja yang lalim merasa terancam oleh dakwah dan nasihat-nasihat Yahya. Raja tersebut merasa terusik dan akhirnya memerintahkan agar Yahya dibunuh. Nabi Yahya pun wafat sebagai seorang syahid, seorang yang setia pada tugas kenabiannya hingga akhir hayat. Meski hidupnya berakhir dalam kepedihan, pengaruh Nabi Yahya tetap terasa kuat, menginspirasi banyak orang untuk beriman dan berbuat kebaikan. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran tentang keteguhan hati, keikhlasan, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Hingga kini, Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang suci dan luhur, menjadi teladan bagi orang-orang yang mencari kebenaran dan keikhlasan dalam hidup. Nabi Yahya dikenal sebagai seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang hidup pada masa yang hampir bersamaan dengan Nabi Isa. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebut Nabi Yahya menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, beberapa riwayat dan interpretasi menyatakan bahwa Nabi Yahya turut menyampaikan petunjuk mengenai kedatangan seorang rasul besar setelah Isa. Berikut penjelasan tentang tokoh dan peristiwa yang dikaitkan dengan hal tersebut. Tokoh yang berkaitan. Pertama, Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria dan beliau dikenal sebagai nabi yang jujur, bertakwa,
dan tegas dalam menyampaikan kebenaran. Dalam Injil dan Al-Quran, Yahya disebut sebagai pendahulu atau pembuka jalan bagi Nabi Isa, yang kemudian menyampaikan nubuat lebih lanjut tentang Nabi Muhammad. Yahya adalah sosok penting dalam transisi antara ajaran Taurat dan Injil. Nabi Yahya dikenal sebagai seorang nabi yang penuh hikmah dan keteguhan dalam menjalankan dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hati yang suci serta kemampuan untuk melihat kebenaran dan masa depan dengan terang. Di antara ajaran-ajarannya yang penuh keteguhan, Nabi Yahya juga menyampaikan kabar tentang kedatangan Nabi besar di akhir zaman, seorang yang kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad. Suatu hari, ketika Nabi Yahya sedang berkumpul dengan para pengikutnya di tepi sungai, mereka mengajukan banyak pertanyaan tentang hidup, keimanan, dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikutnya datang dengan hati yang penuh keingintahuan, ingin memahami rahasia-rahasia kehidupan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yahya. Seorang pemuda di antara mereka bertanya, "Wahai Nabi Yahya, engkau adalah seorang nabi yang dipenuhi dengan cahaya dan kebijaksanaan. Engkau membimbing kami kepada kebenaran, tetapi apakah engkau satu-satunya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi Yahya menatap pemuda itu dengan lembut, dan dengan suara yang penuh kasih dan tegas, ia menjawab, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi seorang nabi yang lebih agung, seorang nabi yang akan diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, seorang yang kelak akan menuntun umat manusia menuju jalan yang terang, seorang yang akan membawa ajaran paling sempurna." Mendengar hal ini, para pengikutnya terdiam dan terpesona. Mereka saling bertukar pandang, merasa bahwa ada rahasia besar yang disampaikan oleh Nabi Yahya. Kemudian salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk bertanya lagi, "Siapakah nabi yang kau maksudkan itu, wahai Yahya? Kapan dia akan datang kepada kita?" Nabi Yahya tersenyum lembut dan menjawab, "Nabi yang akan datang setelahku bernama Ahmad. Dia adalah seorang yang luar biasa, yang memiliki hati yang lembut dan penuh kasih kepada umatnya. Kelak, dia akan diutus dengan membawa ajaran yang lengkap dan sempurna, yang akan menggantikan semua ajaran sebelumnya. Aku datang hanya untuk mempersiapkan kalian agar hati kalian siap menerima kebenaran yang dibawanya." Para pengikutnya mendengarkan dengan seksama, terpukau oleh perkataan Nabi Yahya. Mereka merasakan bahwa berita tentang Nabi akhir zaman ini adalah sesuatu yang agung yang akan mengubah hidup dan iman mereka. Lalu Nabi Yahya melanjutkan dengan penuh kesungguhan, "Aku hanya seorang utusan kecil dibandingkan dia yang akan datang. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang namanya telah tertulis di surga sejak sebelum dunia ini tercipta. Dia akan membimbing umat manusia menuju cahaya yang sebenarnya." Setelah itu, Nabi Yahya memandangi para pengikutnya dengan penuh rasa haru. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menyiapkan umat agar menerima Nabi Muhammad dengan hati yang bersih dan terbuka. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbinglah umat ini untuk menerima utusanmu yang paling mulia. Jadikan hati mereka ikhlas dan bersih untuk menyambut Nabi akhir zaman yang telah Engkau janjikan." Para pengikutnya merasa semakin yakin dan percaya bahwa Nabi yang akan datang ini akan membawa cahaya dan rahmat yang besar. Kabar dari Nabi Yahya ini menjadi harapan dan pegangan hidup bagi mereka sambil menanti datangnya Nabi Muhammad yang akan membawa ajaran sempurna bagi seluruh alam. Kedua, Nabi Isa.
Isa menyebutkan dalam Al-Quran Surah As-Saff 6 bahwa ia mengabarkan kedatangan seorang Rasul bernama Ahmad. Dalam tafsir, beberapa ulama berpendapat bahwa Yahya juga memiliki pengetahuan tentang nubuat ini dan mendukung misi Isa. Pada suatu ketika, Nabi Isa, nabi yang dikenal penuh kasih dan kebijaksanaan, duduk di tengah para pengikutnya yang berkumpul di sekitar Bukit Hijau. Hari itu, suasana terasa khidmat. Para pengikutnya datang dengan penuh rasa hormat, ingin mendengar petunjuk dari Nabi yang mereka kasihi. Nabi Isa menyampaikan berbagai ajaran dan pesan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntun mereka menuju jalan yang lurus. Di antara pesan-pesan yang disampaikan, Nabi Isa tiba-tiba berbicara tentang masa depan. Suaranya tenang namun dalam, seperti menyimpan rahasia yang agung. Para pengikutnya memperhatikan dengan serius, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Nabi Isa berkata, "Ketahuilah, aku diutus kepada kalian sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Namun, aku bukanlah nabi terakhir. Setelah aku, akan datang seorang utusan yang sangat mulia, seorang nabi yang akan menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia." Para pengikutnya terkejut karena tidak menyangka akan mendengar kabar semacam ini. Salah satu dari mereka, seorang lelaki bernama Yusuf, mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai Nabi Isa, siapakah utusan yang kau maksud itu? Bagaimanakah sifatnya dan kapan dia akan datang kepada kita?" Nabi Isa tersenyum lembut dan menatap Yusuf dengan penuh kasih, kemudian menjawab, "Namanya adalah Ahmad. Dia akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para nabi, membawa ajaran yang sempurna dan abadi. Dia akan memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang, seorang yang mencintai umatnya dengan sepenuh jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sejak awal waktu, dan dia adalah manusia yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para pengikutnya saling berpandangan, mendengarkan dengan seksama, membayangkan sosok Nabi yang Nabi Isa gambarkan. Wajah mereka menampakkan kekaguman, dan hati mereka mulai dipenuhi harapan akan Nabi yang akan datang ini. Seorang pengikut lain, Maria, bertanya dengan penuh penasaran, "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kami lakukan jika ia datang di masa depan? Bagaimanakah kami tahu bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kau maksudkan?" Nabi Isa menjawab dengan penuh kelembutan, "Ketika dia datang, kalian akan mengenalinya melalui cahaya keimanan yang menyertainya. Ia akan datang dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata, dengan hati yang penuh kasih bagi semua umat manusia tanpa memandang bangsa atau suku. Dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam." Nabi Isa lalu menatap langit, seolah berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah petunjuk kepada umat ini untuk menyambut utusan-Mu yang terakhir. Jadikan mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi-Mu yang akan membawa kebenaran yang abadi." Para pengikutnya mendengarkan doa Nabi Isa dengan haru. Bagi mereka, kata-kata Nabi Isa adalah petunjuk hidup. Kabar tentang Nabi Muhammad yang akan datang sebagai penyempurna memberikan harapan baru dalam hati mereka. Kabar ini menjadi warisan berharga yang mereka sampaikan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya umat manusia menyaksikan kelahiran dan kedatangan Nabi Muhammad yang membawa cahaya kebenaran bagi seluruh alam. Ketiga, Nabi Zakaria, ayah dari Nabi Yahya. Zakaria juga seorang nabi yang berpegang teguh pada ajaran Taurat dan menantikan kedatangan seorang rasul
yang akan menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ayah anak ini menekankan kesinambungan antara wahyu sebelumnya dan ajaran Islam. Pada masa hidupnya, Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang setia, penuh kebijaksanaan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keturunan yang akan melanjutkan risalah kebenaran. Di tengah kesunyian malam, dalam mihrabnya, Zakaria sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keturunan yang saleh yang bisa menjadi penerus dalam menyebarkan ajaran yang benar. Meskipun usianya sudah lanjut dan istrinya mandul, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika ia berdoa dalam mihrabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat yang membawa kabar gembira bahwa ia akan dianugerahi seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi seorang nabi besar. Anak ini diberi nama Yahya. Zakaria tertegun mendengar kabar ini. Ia merasa bahagia sekaligus takjub karena akhirnya doanya dikabulkan. Namun, dalam kabar yang diterima Nabi Zakaria, malaikat juga menyampaikan sesuatu yang luar biasa, bahwa akan datang seorang nabi di akhir zaman yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Zakaria sangat terharu mendengar kabar tentang kedatangan nabi terakhir ini. Ketika kelak putranya, Nabi Yahya, mulai tumbuh besar, Nabi Zakaria mulai menceritakan kepadanya tentang nabi terakhir yang akan datang itu. Suatu sore, Nabi Zakaria duduk bersama Yahya di halaman rumah mereka yang sederhana. Matahari hampir tenggelam dan suasana begitu tenang. Mereka berbicara tentang hal-hal yang dalam dan penuh hikmah. Nabi Zakaria berkata kepada Yahya, "Wahai putraku yang mulia, ketahuilah bahwa kita hanyalah bagian kecil dari rangkaian para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk mengajarkan kebenaran kepada umat manusia. Akan tetapi, setelah kita akan datang seorang nabi yang lebih agung dari semua nabi. Ia adalah nabi terakhir yang akan membawa risalah yang sempurna bagi seluruh umat manusia." Nabi Yahya memandang ayahnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Siapakah nabi yang ayah maksudkan itu? Bagaimanakah sifat-sifatnya? Tanyanya lembut. Zakaria tersenyum dan menjawab, "Namanya adalah Ahmad, juga disebut Muhammad. Dia akan datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Keberadaannya adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar kepada umat manusia. Dia akan membawa cahaya kebenaran dan seluruh umat manusia akan mendapat petunjuk darinya." Nabi Yahya mendengarkan dengan hati yang terpaut, merasakan kebesaran sosok yang diceritakan ayahnya. "Apakah aku akan berjumpa dengannya, ayah?" Tanyanya penuh harap. Zakaria menggelengkan kepala dengan lembut. "Tidak, wahai putraku. Dia akan datang jauh setelah kita tiada, tetapi kita adalah bagian dari rantai yang mempersiapkan kedatangannya. Tugas kita adalah menjaga kebenaran ini dan menyampaikannya kepada orang-orang agar mereka siap menyambutnya." Nabi Yahya terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara penuh ketulusan, "Bagaimanakah aku bisa turut mempersiapkan umat ini untuknya, ayah?" Zakaria menjawab, "Jadilah utusan yang penuh kasih sayang, wahai putraku. Ajaklah umat ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus. Ajarkan mereka tentang kebaikan, kerendahan hati, dan keikhlasan. Ketika mereka memiliki hati yang bersih, mereka akan siap menerima nabi yang terakhir itu." Malam itu, percakapan antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya penuh dengan keharuan. Zakaria tahu bahwa anaknya, Yahya, akan menjadi penerus yang kuat. Namun ia juga menyadari bahwa tugas besar itu akan diteruskan oleh Nabi Muhammad
yang akan membawa kesempurnaan dalam ajaran. Bagi Zakaria, kabar kedatangan Nabi Muhammad adalah kabar penuh rahmat dan harapan. Ia menutup malam itu dengan doa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbinglah umat ini hingga datangnya Nabi terakhir yang Engkau janjikan. Jadikan hati mereka siap menerima kebenaran yang sempurna." Kisah tentang Nabi Muhammad menjadi pelajaran berharga bagi Nabi Yahya dan keturunannya yang terus mengalir hingga akhirnya Nabi Muhammad datang sebagai cahaya yang dinantikan oleh seluruh umat manusia. Peristiwa penting terkait nubuat Yahya tentang Nabi Muhammad. Pertama, dukungan terhadap nubuat Isa. Nabi Yahya dikenal mendukung Nabi Isa dalam tugas kenabiannya. Saat Isa memberikan isyarat tentang kedatangan Ahmad, nama lain Nabi Muhammad, diyakini Yahya memiliki pengetahuan tentang hal ini. Meskipun peran Yahya lebih banyak ditampilkan sebagai pendahulu Isa, ia dianggap membantu mempersiapkan umat untuk menerima Rasul terakhir. Pada suatu hari, Nabi Isa berkumpul dengan para pengikut setianya di lereng bukit yang hijau. Matahari bersinar lembut menerangi mereka yang datang untuk mendengarkan ajaran dari Nabi yang penuh kasih ini. Nabi Isa duduk di antara mereka, wajahnya tenang dan bijak, memandang satu persatu wajah penuh harapan yang mengelilinginya. Setelah mengajarkan tentang kasih dan keadilan, Nabi Isa mulai berbicara tentang hal yang lebih dalam, sesuatu yang menjadi bagian dari risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Para pengikutnya memperhatikan, seolah memahami bahwa apa yang akan dikatakan adalah sebuah rahasia besar. Nabi Isa mengawali dengan lembut, "Wahai sahabat-sahabatku yang setia, ketahuilah bahwa aku diutus kepada kalian untuk membawa ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, aku bukanlah nabi terakhir. Setelah aku akan datang seorang utusan yang sangat mulia, seorang nabi yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam." Para pengikutnya terdiam, menyimak dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang di antara mereka, bernama Yusuf, mengangkat tangannya dan bertanya, "Wahai guru yang kami cintai, siapakah utusan yang kau maksudkan itu? Bagaimanakah sifatnya dan kapan ia akan datang kepada kita?" Nabi Isa tersenyum lembut, memandang Yusuf dengan penuh kasih dan menjawab, "Dia akan datang di akhir zaman ketika manusia membutuhkan petunjuk yang sempurna. Namanya adalah Ahmad, juga dikenal sebagai Muhammad. Dia adalah manusia yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Dia akan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa cahaya kebenaran yang sempurna, sebuah risalah yang akan berlaku hingga akhir masa." Para pengikutnya saling berpandangan. Mereka berbisik-bisik, mencoba memahami kata-kata Nabi mereka tentang sosok besar yang akan datang. Wajah-wajah mereka menunjukkan kekaguman dan rasa penasaran yang mendalam. Seorang wanita bernama Maryam, yang dikenal karena ketulusannya, bertanya dengan lembut, "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kami akan mengenali dia? Bagaimanakah kami tahu bahwa dialah utusan yang dijanjikan itu?" Nabi Isa menatap Maryam dengan tatapan lembut. "Kalian akan mengenalinya dari kelembutan hatinya dan cahaya yang menyertai risalahnya. Dia tidak akan datang dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang dan keadilan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kemampuan untuk menyatukan manusia, menghapuskan kebencian, dan mengajarkan perdamaian. Siapapun yang mencarinya dengan hati yang tulus akan menemukan bahwa ia adalah kebenaran yang sejati." Para pengikut Nabi Isa mendengarkan dengan hati yang terharu. Mereka merasa dipenuhi dengan harapan, membayangkan sosok Nabi akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Isa. Salah seorang dari mereka, bernama Daud, berkata dengan suara penuh keyakinan, "Wahai Nabi Isa, meskipun kami mungkin tidak sempat bertemu dengannya, kami akan menantikan dengan hati yang siap. Kami akan menyampaikan kabar ini kepada anak cucu kami, agar mereka pun menantinya
dengan rasa cinta. Nabi Isa tersenyum melihat keteguhan dan keikhlasan mereka. Ia melanjutkan dengan lembut, "Berpeganglah pada ajaran ini dan persiapkanlah hati kalian. Siapapun yang mengimaninya dan menerima risalahnya, dia akan berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak, ketika Nabi Muhammad datang, dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, membawa ajaran yang sempurna dan kekal." Hari itu, para pengikut Nabi Isa kembali ke rumah mereka dengan hati yang penuh cahaya dan harapan. Mereka menyebarkan kabar tentang Nabi yang dijanjikan itu kepada keluarga dan teman-teman, menjaga janji untuk menantikan kehadirannya. Kabar ini diwariskan dari generasi ke generasi, menguatkan iman mereka bahwa pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, membawa kebenaran yang akan menyinari seluruh alam. Kedua, pembaptisan Isa di Sungai Yordan. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika Yahya membaptis Isa di Sungai Yordan, menandakan awal kenabian Isa. Pembaptisan ini melambangkan persiapan spiritual untuk menyambut risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar yang nantinya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Di tepi Sungai Yordan yang tenang, suasana pagi itu penuh kedamaian. Matahari baru saja terbit, menghangatkan udara pagi dan memantulkan cahaya ke air yang jernih. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar sungai, mengikuti kabar bahwa Nabi Yahya, seorang nabi yang dikenal dengan kesalehan dan keteguhannya, sedang berada di sana untuk membaptis orang-orang yang ingin bertobat dan memperbaiki diri. Nabi Yahya berdiri di tepi sungai dengan pakaian yang sederhana, tatapan matanya penuh kelembutan dan ketegasan. Di tengah kerumunan, Nabi Isa datang. Langkahnya tenang, wajahnya memancarkan keteduhan yang memukau. Orang-orang terkejut melihatnya mendekati Nabi Yahya dan mulai berbisik-bisik. Mereka tahu bahwa Nabi Isa adalah seorang yang suci dan penuh kasih, dan kedatangannya ke tempat pembaptisan itu mengejutkan mereka. Nabi Isa melangkah mendekati Nabi Yahya yang sedang bersiap membaptis para pengikutnya. Nabi Yahya melihat Isa datang dan menyambutnya dengan penuh takzim, mengetahui bahwa di hadapannya berdiri seorang nabi yang begitu agung. Nabi Isa pun menyapa Nabi Yahya dengan suara yang lembut, "Wahai Yahya, aku datang kepadamu untuk dibaptis. Izinkan aku menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Yahya tertegun. Ia tahu bahwa Isa adalah orang yang suci dan tak berdosa, seorang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nada penuh rasa hormat, ia menjawab, "Wahai Isa, engkaulah yang lebih pantas membaptis aku. Engkau lebih mulia dan aku merasa tak layak melakukannya untukmu." Nabi Isa tersenyum lembut lalu menjawab dengan bijak, "Yahya, biarkanlah hal ini terjadi. Kita lakukan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi teladan bagi orang-orang dan memenuhi perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk saling menguatkan dan mengingatkan, karena dengan demikian umat akan melihat pentingnya ketundukan dan kesucian hati." Mendengar kata-kata itu, Nabi Yahya mengangguk, memahami maksud Nabi Isa. Dengan penuh rasa hormat dan khidmat, ia meminta Nabi Isa untuk memasuki sungai. Perlahan, Nabi Isa melangkah ke dalam air yang dingin, merasakan kedamaian yang mengalir di sekelilingnya. Di hadapan orang banyak, Nabi Yahya mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, saksikanlah bahwa hamba-Mu ini datang dengan hati yang suci, penuh keikhlasan. Terimalah ketundukan dan pengabdiannya kepadamu." Kemudian, dengan penuh kelembutan, Nabi Yahya meraup air sungai dan menuangkannya ke atas kepala Nabi Isa.
Saat itu, suasana di sekitar terasa hening dan penuh haru. Orang-orang yang menyaksikan momen itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah langit dan bumi turut merasakan kebesaran momen tersebut. Setelah itu, Nabi Isa berdiri dengan tenang. Air membasahi rambutnya, tetapi wajahnya bersinar terang penuh kedamaian. Ia menatap Nabi Yahya dengan tatapan terima kasih. Terima kasih, Yahya. Engkau telah menjalankan tugas dengan sangat baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan setiap tindakan kita ini, ucapnya dengan suara lembut. Nabi Yahya hanya tersenyum dan menjawab, ini adalah kehormatan besar bagiku, wahai Isa. Semoga kedamaian selalu menyertaimu. Orang-orang yang menyaksikan pembaptisan itu kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang tersentuh. Mereka merasakan bahwa di hadapan mereka sesuatu yang sangat suci dan sakral baru saja terjadi. Momen itu menjadi pengingat bagi mereka tentang pentingnya kesucian hati, ketundukan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menaungi umatnya melalui para nabi. Ketiga, pembunuhan Nabi Yahya. Nabi Yahya meninggal sebagai syahid karena kebenaran yang ia sampaikan menentang penguasa zalim saat itu. Meskipun tidak langsung terkait dengan Nabi Muhammad, kematian Yahya menunjukkan konsistensi para nabi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya ditutup dengan kenabian Muhammad. Kisah tragis Nabi Yahya adalah salah satu kisah yang menggetarkan hati, penuh dengan keteguhan dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko yang besar. Nabi Yahya dikenal sebagai seorang nabi yang tulus dan tanpa rasa takut. Ia selalu menyeru umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan menegur siapa saja yang berbuat zalim tanpa pandang bulu. Di suatu masa, Nabi Yahya hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang lalim dan tamak. Raja ini seringkali mengabaikan ajaran-ajaran agama demi memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Suatu ketika, raja jatuh cinta pada seorang perempuan yang tak halal baginya, seseorang yang seharusnya tak boleh ia nikahi menurut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, nafsu dan ambisinya begitu kuat hingga ia berniat untuk melanggar hukum demi menuruti keinginannya sendiri. Mendengar rencana tersebut, Nabi Yahya merasa terpanggil untuk menyuarakan kebenaran. Ia mendatangi istana raja dengan langkah penuh keyakinan. Di dalam istana yang megah itu, ia dipersilakan untuk bertemu langsung dengan sang raja. Suasana tegang terasa, sebab semua orang tahu bahwa Yahya tidak akan ragu untuk menegur raja, meski itu bisa membahayakan nyawanya. Nabi Yahya berdiri di hadapan raja dan berbicara dengan tenang namun tegas. Wahai raja, ketahuilah bahwa apa yang hendak engkau lakukan adalah pelanggaran besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tak boleh menikahi perempuan itu karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Sebagai pemimpin, engkau harus menjadi contoh bagi rakyat, bukan sebaliknya. Jangan biarkan hawa nafsu menguasai dirimu. Raja terdiam mendengar ucapan Nabi Yahya. Wajahnya berubah merah karena marah dan malu. Namun, ia tidak bisa membantah perkataan Yahya yang penuh kebenaran. Di sisi lain, perempuan yang diinginkannya itu merasa tersinggung dan membenci Nabi Yahya yang menghalangi rencananya. Sejak saat itu, dendam pun tumbuh di hati perempuan tersebut. Ia merasa bahwa selama Yahya hidup, keinginannya untuk menjadi ratu tidak akan tercapai. Beberapa hari kemudian, perempuan itu menemui raja dan berbisik kepadanya dengan licik, "Wahai raja, selagi Yahya masih hidup, kita tidak akan bisa menikah."
Ia terus-menerus menyebarkan perkataan yang membuat rakyat mencurigaimu. Jika kau benar-benar mencintaiku, singkirkanlah dia dari jalan kita. Sang raja awalnya ragu, namun ambisinya dan bujukan perempuan itu mengalahkan akal sehatnya. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut dan ambisi, ia akhirnya memerintahkan agar Nabi Yahya dibunuh. Pada hari yang kelam itu, para prajurit mendatangi Nabi Yahya yang sedang berdoa dengan khusyuk. Mereka menyeretnya dengan kasar, namun Nabi Yahya tetap tenang. Ia tahu bahwa nyawanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak merasa gentar sedikit pun. Di tengah perjalanan menuju tempat eksekusi, seorang prajurit berkata kepadanya, "Wahai Yahya, apakah kau tak takut mati? Kau bisa saja selamat jika engkau mengubah pendirianmu." Nabi Yahya menatap prajurit itu dengan tatapan penuh kedamaian. "Aku takkan pernah mengubah kebenaran hanya demi hidup sesaat di dunia ini," jawabnya. "Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tak akan mundur dari kebenaran." Akhirnya Nabi Yahya dieksekusi dengan kejam oleh perintah raja yang zalim itu. Namun kematiannya bukanlah akhir. Kisah keberaniannya menjadi pengingat bagi semua orang tentang harga yang harus dibayar untuk kebenaran. Di kalangan rakyat, ia dikenal sebagai nabi yang setia pada tugas kenabian hingga akhir hayat, seorang yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran meskipun harus mengorbankan nyawanya. Kepergian Nabi Yahya menorehkan duka di hati umatnya, namun pengaruhnya tetap hidup. Ia dikenang sebagai seorang syahid, seorang nabi yang mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan meski dengan risiko besar. Meskipun bukti langsung mengenai Nabi Yahya menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad tidak ditemukan dalam Al-Quran, hubungan Yahya dengan Isa sangat penting dalam rantai kenabian yang berujung pada risalah terakhir. Yahya dianggap sebagai salah satu nabi yang mempersiapkan jalan bagi perkembangan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Kisah nubuat para nabi seperti Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Zakaria tentang kedatangan nabi terakhir, Muhammad, mengandung banyak pelajaran penting bagi kaum muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka untuk mempersiapkan umat manusia agar siap menerima risalah sempurna yang akan datang. Dari cerita mereka, umat muslim dapat memahami esensi ketulusan, keteguhan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya mengajarkan pentingnya menyampaikan kebenaran tanpa takut pada risiko duniawi. Meski ia tahu bahwa pesannya sering tidak diterima, Nabi Yahya tetap teguh pada keyakinannya, karena ia tahu bahwa Nabi yang terakhir akan datang membawa rahmat yang akan menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berani Nabi Yahya menjadi pelajaran tentang ketulusan dalam menyampaikan risalah, mengajarkan bahwa dalam menyampaikan kebenaran kita perlu siap dengan risiko dan pengorbanan. Nabi Isa dengan kelembutan dan kasih sayang membawa pesan tentang akhlak dan ketulusan hati. Nubuatnya tentang kedatangan Nabi Muhammad menunjukkan sikap rendah hati seorang nabi besar yang mengakui dan memuliakan kedatangan nabi lain yang lebih sempurna. Melalui sikap Nabi Isa, kaum muslim belajar tentang pentingnya merendahkan hati di hadapan kebenaran dan menghormati para nabi serta risalah yang dibawanya. Ia mengajarkan bahwa seorang muslim harus bersikap terbuka terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berupaya memperbaiki diri dan senantiasa mendekatkan hati kepadanya. Nabi Zakaria sebagai seorang nabi yang tulus dalam doanya juga memberi pelajaran penting tentang kesabaran dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doanya yang penuh keikhlasan dan keyakinan akan datangnya nabi terakhir mengajarkan kepada umat muslim tentang keteguhan dalam berdoa
dan menjaga harapan. Ia menunjukkan bahwa usaha menanamkan iman adalah warisan yang harus dijaga agar kelak generasi berikutnya siap menerima kebenaran dan selalu berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami kisah nubuat mereka, umat Muslim dapat menyadari bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah puncak dari segala risalah sebelumnya. Para nabi terdahulu saling mempersiapkan jalan bagi kedatangan risalah ini yang mengajarkan umat manusia tentang kemanusiaan, akhlak mulia, dan ketundukan penuh pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari kisah-kisah ini menuntun umat Muslim untuk senantiasa menjaga iman, mengamalkan ajaran yang benar, dan meneladani ketulusan serta keberanian para nabi dalam menegakkan kebenaran.